Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Menarik banget. Hari ini gue kedatangan nanti bisa dibilang ada galeris juga staff di salah satu institusi kebudayaan juga, terus berkesenian juga. Ini menarik dan sosok perempuan juga gitu. Dan mungkin banyaknya dari kemarin laki-laki. Nah, ini ada perempuan yang punya latar belakang yang menarik, yang perlu kita kulik, yang perlu kita bahas. Di sini udah ada Devi. Gue manggilnya enaknya apa ya? Wina aja dah. Lah, padahal nama Devia kan? Devia tuh nama panggilan. Oh, kalau di kampus biasa atau di lingkungan pertemanan? Wina Lutfia. Oke. Wina. Berarti gue manggil lo Wina aja ya? Ya, Wina aja dah. Oke, pertama-tama terima kasih ya sudah datang di DPP. Kita akan ngobrol-ngobrol. Bisa iseng aja sih sedih ke ceritain misalnya lo kemarin ada project-project apa, lagi berkesenian apa gitu kan. Jadi sebelumnya mungkin gue mau informasiin, pokoknya detailnya ada juga teman-teman melihat episode selanjutnya atau sebelumnya atau yang lain-lain juga itu ada di akun YouTube-nya Matur Indonesia dan juga Instagram-nya juga matur.idn. Bisa like, comment, subscribe itu semuanya silakan dan pastinya akan tungguin episode-episode selanjutnya yang lebih menarik gitu pastinya. Ini pasti menarik juga nih sekarang. Yes. Lo sebenarnya gimana nih Wina, lo sehat lah ya, alhamdulillah ya. Sehat. Sehat. Ini tadi dari mana hari ini tadi? Tadi dari opening pameran dosen IKJ sih. Oh, oke. Nah, lo kalau dari ngomongin awalnya kuliah di Seni Murni IKJ. Seni Murni IKJ. Angkatan berapa? 2017. Lulusnya? 2021. Ya lumayan lah. Ya. Total berapa tuh? Buat 4 tahun. 4 tahun ya? Normal ya? Normal sih, cuma gap year sebelumnya. Oh. Ya, karena fokus teater. Oh, di mana teaternya? Di Senadi di Mime sama Argo Kerja di Petet. Oh, jadi aktivitas full padat ya? Padat perayap. Itu memang dari dulu suka. Sebelum masuk IKJ atau sesudah IKJ baru ikut? Sebelum masuk IKJ udah suka main teater sih. Cuman waktu lulus SMA ke Jakarta itu langsung masuk komunitas di Petet. Habis itu lebih mendalami, kan di sana lebih ke olah tubuh sama pantomime. Iya. Oh, itu jadi kalau pengetahuan kamu ada teater dan ada industri kayak kreatif kebudayaan ini awal dari mana? Emang SMA di mana sih SMA? SMA dulu di Majalengka. Oh, justru malah bukan Jakarta. Bukan. Aslinya mana? Majalengka. Oh, Majalengka. Nah, terus tahu banyak kayak ada teater, terus kegiatan-kegiatan seni dari mana awalnya? Ya, awalnya sih kan emang searching aja, terus kayak pengen kuliah nih tapi pengen masuk seni. Terus minat awalnya memang langsung pengen teater, cuman dapat masukan dari ya bisa lah abang-abangan gitu kayak lo ngambil jurusan lain aja deh, jangan ngambil teater juga, jadi ngambil seni rupa. Biar beragam gitu. Ya, betul. Jadi sebelum masuk IKJ itu udah berkecimpung di wilayah teater. Ya. Berapa tahun tuh di teater itu? 3 tahunan. 3 tahunan. 3 tahun sampai pas udah masuk kuliah pun tetap masih aktif. Oh, jadi 2 teater tadi ikut ya? 2 teater berarti apa? Ya itu sebenarnya masih satu komunitas yang sebenarnya sama. Ya. Oh, dari situ akhirnya masuklah ke seni rupa murni. Ya. Jago gambar nggak basicnya awalnya? Enggak. Lah terus gimana? Nah makanya waktu masuk seni murni IKJ tuh sebenarnya tadinya agak worry ya, karena bisa nggak nih, soalnya kan kalau murni kan harus gambar banget gitu. Tapi setelah kuliah ternyata minatnya ternyata lebih ke seni patung sebetulnya. Oh, justru minatnya patung? Iya, patung las awalnya. Kenapa bisa arah minat ke sana? Mungkin karena bapakku juga kayak punya bengkel di Majalengka. Oh. Jadinya kayak bengkel apa nih? Bengkel mobil. Dan kayak main las-lasan kayak gitu ya udah deket aja ya, secara medium tuh udah deket gitu. Makanya waktu di KJ lebih sering buat karyanya tuh lebih ke patung. Oh, jadi kayak seni rupa itu cenderungnya ke arah patung. Ya. Untuk kayak misalnya bikin karya lukisan gitu sering nggak? Jarang sih kalau lukis. Kecuali tugas mayor ya. Pasti ada ya kan? Tetap karena kan IKJ dia nggak dalam satu seni murni itu semuanya diambil, seni grafis, semua dipelajari ya. Sama lukis ya. Nanti tinggal kejuruan di semester berapa untuk fokus gitu kan. Tinggal TA-nya milih apa gitu. Nah, tugas akhirmu apa emang? Arsip. Ya. Jauh ya tadi kan patung. Enggak tuh maksudnya arsip tuh gimana kalau ceritain dikit. Jadi karena waktu itu lagi pandemi, terus kan aku magang juga di Jatiwangi Art Factory. Waktu itu. JAF. Ya di JAF. Terus
kayaknya kalau misalkan TA lebih baik ngebahas yang lain, karena kan dari pra-TA tuh aku sebenarnya udah ngangkat tokoh ini namanya Marni. Oke. Ini pesinden seni tarling dan keliningan di Majalengka. Tapi setelah itu pas dia udah wafat, namanya tuh udah turun gitu, dan pamornya juga kayak nggak dikenang lagi. Padahal sosok Marni ini pesinden pertama di Majalengka untuk sebagai pesinden tarling kayak gitu. Jadi benar-benar ngangkat ke kebudayaan lokal ya? Ya, kebudayaan lokal awalnya. Terus waktu TA aku buatkan mini museum di sana, di Desa Beber namanya. Aslinya dia. Aslinya dia, rumahnya dia. Oke. Itu keluarganya pun masih. Aku sebenarnya cucunya Marni. Oh, alah, oke. Ya, jadi kayak oke. ya memang ini lebih Jadi dekat. mengangkat ke keluarga lah. Iya, lebih dekat juga kan sama aku. Dari Jadi, seni ada maksudnya berarti. Oke, lanjutnya. lanjut ngangkat Marni, dibuatkan mini museum, terus apresiasi dari masyarakat sana juga ternyata bagus. Kecium lah mungkin sama pemerintahan setempat, maka Marni ini dibuatkan totem di Taman Sejarah Majalengka. Kayak gitu. Dan tulisan mengenai Marninya itu aku yang tulis. Kalau nggak salah di programnya Indonesiana atau apa yang soal budaya lokal itu loh, yang maestro lokal tuh bisa diikutsertakan sebenarnya. Iya, sebetulnya bisa, dan aku sebenarnya baru mengulik tentang itu sekarang ini setelah mengerti gitu. Jadi kamu masih ada darahnya kekeluargaan ya? Cucunya langsung ya? Cucunya langsung. Oh, arsip masih banyak. Masih banyak. Oh, jadi angkat jadi tugas akhir. Jadiin tugas akhir. Itu dalam bentuk apa di tugas akhirnya? Jadi arsip-arsipnya Marni termasuk kayak buku-bukunya dulu, terus kan kayak ada buku-buku sindennya, album-albumnya, pakaian sindennya, foto-fotonya, ya semua lah, lini masanya aku buat juga. Jadi benar-benar kayak mini museumnya di kampus? Di kampung, di Majalengka. Tapi di kampus kan di present juga nggak? Di present. Oh, kalau di kampung kan lebih banyak, lebih bagus. Tapi pas tugas akhir kan waktu itu pandemi soalnya, jadinya kan memang pure online juga kan sidangnya. Sidang online juga ya? Online. Anak online nih. Aduh. Tapi enak gak sih online? Nggak enak lah ya? Nggak enak sih. Nggak enak kan? Nggak bisa ngeliat langsung gitu. Oke. Nah, jadi dari situ ada darah seni juga ternyata. Terus lanjutlah masuk IKJ. Ngambil seni murni. Terus tugas akhirnya ngangkat kekeluargaan si tokoh Marni itu. Nah, sekarang ini kelanjutannya bagaimana? Apa kamu masih mengarsipkan atau apa kegiatannya? Setelah lulus dari IKJ kan 2021, terus ada Jakarta Biennale waktu itu. Ikut juga volunteer di sana. Lanjut setelah itu masuk distrik seni juga. Sempat juga? Iya, sempat juga sebetulnya. Dan berapa lama? Aku cuma ikut yang pertama doang, distrik seni 1. Tapi setelah itu kita kayak buat kolektif dari situ. Jadi anak-anaknya kita buat kolektif namanya Kosarupa. Jadi si anak-anak volunteer yang ada di distrik seni bikin grup lah. Bikin grup. Jadi kayak kolektif baru namanya Kosarupa. Isinya beragam. Dan sebenarnya dari situ kayak misalkan ada galeris atau misalkan siapapun, misalkan ada acara seni, mereka butuh galeri sitter, art handler, edukator, ada semua di situ. Sampai atau sekarang, workshop sampai sekarang. Bahkan kayak orang bilang tuh kayak lu brokernya anak-anak volunteer ya. Sering disebut kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya aku ada event bisa kontak tuh ya? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Siapapun. Nah, biasanya kalau teman-teman ada bikin event, pameran atau kegiatan kesenian atau kebudayaan dan butuh staff-staff kayak butuh volunteer, bisa kontak Wina lah ya. Nanti ada di Instagramnya. Nanti juga akan diarahkan ke tadi nama kolektifnya apa? Kosarupa. Jadi semuanya ada tuh ya? Ada. Wah, lengkap dong. Lengkap. Dan sampai detik ini banyak menghasilkan dari situ. Banyak. Oh iya, banyaknya dipakai untuk apa biasanya? Biasanya Asosiasi Galeri Seni Rupa pakai kita. Ya. Mbak Maya ya? Iya, Mbak Maya. Terus nanti juga udah 2 tahun kita kerja sama Instituto Italiano di Cultura. Jadi nanti akan tahun terus. Ini juga ada lagi pamerannya. Jadi benar-benar yang kolektif ini kepake banget ya? Ya, alhamdulillah. Gitu. Dan itu benar-benar yang semua dari elemen ekosistem seni rupa make juga. Dan sebenarnya komunitas itu terbentuk dari anak-anak IKJ dan juga UNJ. Sebenarnya. Khususnya, ya. Di dalam itu banyak apa anak kuliahnya dari IKJ? Seni rupa semua. Dan UNJ. Kebanyakan UNJ juga ada. Oke. Nah, kamu sendiri sekarang untuk kamu juga bikin karya seperti ini masih ya? Masih. Apa biasa mediumnya? Patung. Patung? Ya. Patung apa yang pameran? Sekarang lagi pameran ya?
Sekarang lagi pameran tapi itu lukis sih. Oh lukis, Ya, lukis juga bikin. bikin cuma itu tergantung tematik sih sebenarnya ya, karena Oh. kemarin ditemainnya itu lebih ke lukis, jadi aku buatnya lukis. Oke. Nah, Tapi kamu kan sibuk banget ya. Kalau aku lihat aktivitas banyak banget tuh. Itu gimana ya bagi-bagi waktu? Terus juga nanti kan aku mau nanya soal selain kamu berkesenian, terus juga ikut teater sampai detik ini masih udah agak jarang. jarang karena sibuknya ini. Nah, itu bagi-bagi waktu karya patung itu kan butuh proses ya. Ya, terakhir kan kemarin bikin patung untuk Art Jakarta Garden. Oh, kamu ikut Ikut sebagai senimannya senimannya. di Outdoor sculpture di bawah galeri siapa? di galeri. The Gallery. Kamu senimannya The Gallery. Oke, gede nggak karyanya? 120 kali 60 Laku. belum. Nggak Tolong apa-apa. dibeli. Dia- nanti kan bisa dipromoin dong. Betul. Itu pertama ikut atau sebelumnya sudah pernah ikut? Itu pertama ikut kalau art fair. Pertama ya. Ya, pertama. Di lewat The Gallery Gallery. untuk Art Jakarta Garden. Dan langsung sculpture outdoor. Wah, oke. Itu bikinnya kamu di mana? Studio rumah? Enggak, di kosan. Di kosan? Oh, Segede itu. alatnya ada? Modeling tanah dikirim dari Majalengka 2 karung, 4 karung total karena nggak muat 2 karung. Enggak, tapi kenapa material itu harus dari Majalengka? Sebenarnya bisa kalau nyari di Jakarta, cuman agak susah sih kalau nyari yang langsung banyak gitu kan. Terus karena emang di kampung ada. Itu dan- modelnya apa sih sebenarnya spesial ya tanahnya? Ya tanahnya spesial kayak tanah liat yang emang murni gitu. Oh. Kan buat ngebangun modelingnya Oke, dulu. oke. Cetak juga itu aku di kosan karena setelah Kosannya jadi gede nih kayaknya. ya 5 kali 5 meter doang sebenarnya. Semua di dalam tuh. Semua di dalam sampai cetak resin dan bongkarnya itu Serius? di dalam. Serius sampai ngebauin ke tetangga kamar, tapi ya udahlah. Kenapa nggak coba nyari outdoor misalnya mungkin sewa tempat? Itu tadinya pas mau cetak mau aku pindah, cuma ternyata beratnya itu kurang lebih 50 kilo. Gila sih semua itu proses modelingnya. di kosan. Semua proses di kosan. Itu ada arsipnya semua ya? Ada. Oke, Kecuali finishing ya. Pas Oh. udah bongkar pas udah jadi resin aku bongkar, itu aku bawa pulang ke Majalengka karena barengan sama lebaran. Oh, sekalian touch-up di sana. Touch-upnya di bengkel rumah, iya. Oh, Itu aku gile. bikin sebulan sih. Sebulan Sebulan di kosan. di kosan. Kosan di mana sih? Ya itu Johar. Oh, gokil juga ya. Maksudnya bener-bener jadi proses semua di kosan ya. Semua di kosan. Kenapa nggak coba minjem studio teman siapa yang lebih enak gitu buat minjem proses Sebenarnya karya? itu udah ditawarin sama Bu Dolo juga kan. Bu Dolo kan lebih gede Ya tuh. bikin di Ibu aja, cuman kayaknya ngebagi waktu sama karena kerja. alamatnya, maksudnya rumahnya Iya, Bu rumah Bu Dolo ya jauh. lumayan. Terus Taman aku- Mini kan? Taman Mini. Garuda kan. Susah juga kalau ngebagi waktu sama kerjaan gitu loh. Jadi Oh. biar kalau misalkan di kosan kan enak malam aku Emang garap. kamu kerja di mana nih? Di The Gallery sama DKJ. Oh, di The Gallery. Sebagai Di The Gallery sebenarnya staff. AA, Kalau di DKJ Komite Seni Rupa. Komite Seni Rupa. Dengan siapa kamu di DKJ itu? Seni Rupa kebetulan yang periode sekarang cuma berempat ya. Ada Mas Aquino, Dani Wanda, sama Aidil Usman. Oke, jadi kalau aku rangkum nih ya, itu kan tadi modelannya berkesenian juga. Entah itu bikin karya lukis dan patung, di The Gallery juga staff, ditambah di DKJ juga teater juga meskipun nggak begitu sering gitu. Gila, itu gimana bagi waktunya? Sebenarnya kalau 2 tahun abis lulus itu aku masih kayak lontang-lantung belum dapat kerjaan Yes. tetap. Cuman setelah Masih waktu melihat-lihat. itu masih melihat situasi, aku coba karena DKJ juga sedang buka, aku coba daftar dan ternyata keterima. Karena keterima. Ternyata keterima dan paling muda juga kan di situ. Mudah gimana nih? Paling muda. Oh, muda. Iya, Usianya paling muda. Paling muda usianya. Untuk yang di Komite Seni Rupa atau komite lain? Seluruhnya. Seluruhnya. Ya. Jadi kalau pertanyaan gini, kalau di DKJ Komite Seni Rupa ini tugasmu sebagai apa? Sebenarnya ya DKJ kan dicapnya sebagai penyelenggara program ya, Yeah. khususnya yang di tim. Tapi selain itu juga sebenarnya kita ada kurasi program yang masuk, terus Banyak kayak, ya, program yang masuk banyak. Kalian memang kurasi ya, tim tadi 4 orang itu. Ya, dan sebenarnya kan DKJ itu sebagai tangan kanannya gubernur untuk kesenian Jakarta juga kan kayak gitu. Wah, sih. ini punya wewenang, Iya, punya power berarti ya. betul. Oh, tugasmu di sana untuk hanya di seni rupa. Iya, di seni rupa. Oh, mulai kapan sih kamu itu di DKJ itu? Tahun lalu Tahun lalu tuh berarti Agustus. Udah Juli sebenarnya. ya mau setahun dong ya? Ya udah mau setahun. Oh, terus bagi waktu ke The Gallery gimana? Nah, karena di DKJ kan sebenarnya nggak ada tuntutan untuk full time. Sebenarnya ya secara pekerjaan memang
sistemnya gimana kalau di Gajah itu? Ya enggak, maksudnya kayak enggak ada absensi dan lain sebagainya. Kita bukan masih yang, bebas. bukan office hour ya? Kita masih, kecuali staff ya. Kalau staff mungkin emang office hour. Karena tapi kamu kalau komite misalkan ya. komite enggak, ya. Oke, jadi sama semuanya juga. Iya. Yang 4 orang itu tadi juga pun enggak yang sering juga harus ke kantor. Jadinya kamu merasa bisa di tempat lain juga. Iya, dan itu waktunya berbarengan juga dengan owner di galeri itu ngontak aku gitu. Iya, Tapi aku di Besti, link iya. di link awal sama Bu Esti aku bilang, Bu, aku nggak bisa full time sebenarnya di The Gallery. Jadi aku mau minta waktu yang lebih kayak freelance. Fleksibel lah, aja. iya, fleksibel Oke. aja gitu. Oh gitu. Jadi semua berjalan ya? Alhamdulillah. Iya, gila, keren juga. Terus teater gimana kalau ada kegiatan teater? Kemarin Kamu aku ikut mentas juga? masih ikut mentas Gokil, di gokil. waktu 40 hariannya Mas Yayu Unru. Jadi itu Gokil. ikut mentas juga. Emang jiwa berkeseniannya tuh ada ya? Karena menurut tadi dari manggilnya sosok Marni ini apa? Si Mimi aku manggilnya. Mimi itu apa kalau di Majalengka Kalau tuh? di sana nenek. Kayak nenek. eyang gitu ya? Iya, kayak eyang. Oh, jadi nenek. Jadi kamu langsung cucunya ya? Berarti ini nenek ya? Itu bener-bener ngalir ya? Iya. Semangat-semangatnya gitu ya? Iya. Karena aku tinggal 6 tahun juga sama dia waktu SD kan. Ngerasain jadi bagaimana ngerasain. proses berkaryanya. Oke. Dan itu sekarang kayak jadi inilah ya, setiap hari-hari kerasa di keseharianmu. Oh gitu. Nah, di The Gallery ini tadi kan udah sedikit informasi DKJ. Yang The Gallery ini juga kamu gimana? Apa posisi yang kayak sering dilakukan di The Gallery? Sebenarnya aku Sama Mas Rudi kan ya? Iya, sama Mas Rudi. Ah. Kan Mas Rudi itu general manager. Jadi Iya. selain urusan galeri dia urusan Iya. gedung juga. Nah, kalau aku sebenarnya lebih ke sekarang ini database karya. Oke. Sama megang kontennya di galeri juga. Oke, jadi kamu bisa dibilang juga tahu jadwal-jadwal The Gallery ya ke depan Iya. gitu apa. Terus kayak sistem untuk orang mau submit juga bisa tahu gitu ya. Iya. Oh, dan mereka open submit ya? Sebenarnya Atau bisa ada kurasi? langsung email aja ke Email aja di galeri. di Ya. galeri. Soalnya kan kalau itu yang kurasi langsung sebenarnya lebih ke owner, lebih ke Bu Esti. Oke. Untuk yang nextnya Art Jakarta ikut ya? Ikut. Kamu karyamu ikut nggak? Nggak tahu kalau yang next. Belum tahu. Belum dicolek nih. Karena sesuai ya, kalau di garden kan patung cocok. Iya. Iya. Nah, untuk berkesenianmu bagaimana waktunya? Ya selain yang sekarang lagi ada pameran, kayaknya nanti aku juga mau ikut iCat. Sebenarnya udah ke iCat mau ikutan? ya udah keterima juga, tapi itu bukan yang di Kemang ya, tapi yang di PIK. Oh, Aku jadi dapat infonya di PIK sih. kalau nggak salah tuh memang ada 2 atau sudah ganti sih? Ada 2. Biasanya kan iCat tuh di Grand Kemang. Ya, Sekarang sudah tidak ada atau bagaimana? di Kemangnya tetap ada. Tetap ada. Di Agustus aku dapat infonya kalau yang di PIK itu untuk Jadi Oktober. iCat itu akan ada 2 venue. Ya entah 2 venue atau 2 agenda gitu, aku belum dapat detailnya sih. Ya, tapi kebetulan kamu diundang di yang PIK-nya. Ya lolos kurasinya yang di Yang di PIK. PIK. Ya. Itu patung. Belum tahu juga. Belum tahu juga. Soalnya aku jujur apply-nya sebenarnya arsipnya Marni iya, yang mau aku iya, bawa, iya, cuman iya, ternyata iya. aku belum tahu detailnya. Belum tahu seperti apa. Itu bulan apa? Oktober. Ya bentar lagi lah. Kan kamu arsip udah ada kan, tinggal pindah persiapan lagi lah istilahnya. Oh, nah selama kamu berkarya nih ada pernah yang membeli atau ada apresiasi gimana? Pernah. Pernah di mana? Kolektor atau pembeli pertamaku sebenarnya Bu Esti. Oh gitu. Makanya Bu Esti kenal kamu ya? Iya. Di mana? Sebenarnya itu Bu waktu Esti melihat karyamu di mana awalnya? di Neha, di Neha. Kreativite Iya, punya iya, Bagi. iya, oke. Waktu pameran bareng dosen-dosen seni murni juga. Kapan itu? Desember ke Januari. Oh, berarti Belum lama ini iya, sebetulnya. berarti awal tahun ini. Sebenarnya Bu Esti tadinya nggak tahu kalau aku berkarya juga gitu. Oh Waktu gitu. Dia kaget dong. ya kaget. Oh gitu. Nah, waktu aku bilang, Bu, aku pameran di mana di sini. Aku lihat katalognya. Terus ternyata Bu Esti suka, jadi dia beli. Oh, boleh tahu nggak sih harganya berapa? Waktu itu di Neha itu kan kecil ukurannya. Iya. 4,5 juta. Oke lah, itu adalah dalam sejarahmu karya patungmu dibeli sama kolektor, sama Iya. orang itu ya. Gimana rasanya? Ya, seneng. Seneng ya? Ya, Tapi orang tua tuh memang mendukung ya? mendukung. Karena kadang patung itu kan berat sekali ya.
Nggak banyak soalnya. Ya, terus dan aku mikirnya kenapa sebenarnya kan sekarang lagi fokus ke seni patung karena seniman patung perempuan tuh masih jarang banget. Persis, Ya, bener. jadi bener. kayaknya aku ingin lebih menekuni di patung. Pasti Bu Dolo akan support kamu banget tuh. Ya, Iya kan? sangat support. Iya, karena dia menemukan yang wah ini harus banget ini didukung gitu. Jadi kamu akan fokus di patung ini. Ya, ke depannya. Oh. Insya Allah. Terus waktu yang pertama kali kamu istilah dihargai dan juga laku itu ya, orang tua kamu kasih tahu nggak? Kasih tahu. Gimana tanggapannya? Ya seneng lah. Seneng Makanya waktu ada proyekan Art Jakarta Garden, bapakku tuh bantu banget karena kan Iyalah. kayak dempul finishing Seneng pasti ngeliat dia yang anak. ngerti. Oh, jadi bagus banget jadinya gitu ya. Yang di luar kan ya? Yang di luar. Oh, oke. Jadi dia bener-bener kayak bener-bener jadi kolaborasi lah ya? Ya, jadi kolaborasi juga. Oh, lah waktu kamu di The Gallery mulai kapan sih? Agustus juga. Agustus juga. Tapi sebelumnya ikut freelance aja sih. Jadi nih gini, kalau aku coba balik sedikit ya. Kamu join The Gallery itu Agustus tahun lalu. Sedangkan kamu pameran di Desember Januari ya? Ya. Jadi itu di mana kamu sebenarnya tidak menginformasikan sama Bu Esti kalau kamu juga seniman bikin karya. Ya, enggak. Jadi kamu udah running di The Gallery, kamu invite lah informasi kayak mau pameran. Dia kaget gitu ya? Ya. Oh gitu. Makanya dari situ juga. Bu Esti datang ke sana? Enggak datang karena waktu itu lagi di luar negeri. Oke. Jadi aku kirim katalognya aja. Dan dari situ ternyata jalannya juga nyambung ke Art Jakarta. Iya. Makanya aku mau nyambungkan ujungnya adalah kamu akhirnya dipercaya atau dipilih untuk ikutan Art Jakarta Garden karyanya. Oh. Bisa jadi buat nextnya bisa ikut terus. Amin. Karena value-nya adalah seniman perempuan patung itu tidak banyak dan berpotensi jadi nilai yang berbeda, punya value gitu. Karena ya itu tadi Bu Dolo sangat pasti akan senang ketemu kamunya gitu. Itu ketika misalnya ada kayak kesempatan submit karya, selalu yang kamu submit karya patung atau tergantung acaranya? Tergantung acaranya sih. Kayak baru iCat justru nggak patung. Ya, Kenapa justru iCat kamu submitnya arsip? Soalnya kemarin kan yang di highlight juga masih ada berhubungan dengan tokoh gitu kan. Jadi aku lebih coba ingin masukin tokoh Marni lagi ke Jakarta, khususnya kan memang belum pernah aku bawa ke sini. Oh, baru gitu. Tugas akhir pun juga nggak ada ruang ya, baru online. Iya, online. Oh gitu. Nah, yang tahu akhirnya sosok si Nenek Marni ini banyak sekarang sudah tahu. Ya. Dari khususnya para yang dari budayawan itu sudah tahu. Iya. Dan itu juga jadi kayak mereka tuh flashback gitu loh. Oh iya Marni yang ini ya gitu. Dan dia tahu nggak kamu ada cucunya? Ya pas pamerannya itu mereka jadi tahu. Diminum belum ya apa-apa. Santai aja kita ngobrolnya. Jadi nggak akan minum. Jadi akhir dari pameran si Marni ini pada tahu bahwa kamu bagian dari cucunya dan keluarganya, terus apresiasi menjadi lebih banyak ya? Iya. Kalau Bu Esti melihat arsip itu sudah tahu yang Marni ini? Projectmu belum? Aku nggak pernah bilang sih. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Kamu cenderung memang nggak mau bilang cerita-cerita gitu ya, tergantung mungkin kayak pas invitation itu baru. Ya aku maunya sebenarnya kalau misalkan ngasih info atau apa setelah jadi gitu. Oh pengennya seperti itu, kayak misalnya kayak iCat. Yaudah deh nanti pas ada pamerannya Bu, aku ada acara ini datang. Iya. Oh oke. Terus kalau dari segi teater itu apa sih yang memang kamu pingin tekuni di bidang teater itu? Karena semuanya kan kamu patung bagus, terus pengarsipan ternyata kamu bagus juga. Terus sekarang teater itu latar belakangmu apa? Sebenarnya jadi waktu SMA aku kayak ikut lomba FLS 2N dan apa itu? Kayak lomba kesenian untuk anak-anak siswa SMA gitu. Khususnya SMA ya. Khususnya SMA. Dan sebenarnya tadinya sekolahku tuh nggak pernah ikut atau apply untuk acara tersebut. Nah, tapi waktu itu karena aku di OSIS. Kamu juga ikut organisasi? Ya. Dari muda ya kamu, maksudnya dari SMA udah senang organisasi gitu ya? Iya, udah senang. Terus jadi aku usulin dan aku nulis sendiri naskahnya. Tapi aku juga main juga, direct juga. Dan ternyata kita juara 3 di kabupaten waktu itu. Oh, dari situ akhirnya adalah rasa-rasa itu ya. Cuman mungkin kendalanya pas udah ke Jakarta, hijab itu untuk seorang pemain teater tuh pasti akan menjadi apa ya? Bukan hambatan tapi ya pasti ada beberapa peran yang
Tidak semua bisa. tidak semua peran bisa menggunakan Terus hijab. gimana kamu mengakalinya atau menyiasatinya gimana itu? Dan untungnya waktu bareng sama Senadi di Mime, waktu itu aku mentas di teater kecil, karena itu pantomime dan kita tuh ya abstrak kan bentuk kita masih pakai kostum dan kostumnya itu ada penutup kepala, jadi aku kayak main akal-akalin aja sih gitu. Dan sebenarnya tadinya pementasan itu tuh harusnya bisa dibawa ke Slovakia, cuma waktu itu karena COVID jadi batal. Oh gitu. Oh rencana ada plan Ada- ke sana. Ada plan ke sana. Oh, tadinya. Tadinya. Kalau dari segi misalnya untuk yang DKJ itu terdekat mau ada plan apa? Nanti tanggal 27 Juni akan ada pameran arsip, yang mana nanti ada diskusi juga membahasnya tentang Desember Hitam sih. Desember itu tentang apa? Lebih ke tentang, kan dulu ada eranya Desember Hitam. Oh, oke. Aku pikir Yang itu tema. pameran Oke. pameran besar seni lukis Khususnya lukis aja. dulu. Oke. Ya, cuma kan setelah itu jadi berkembangnya ada kontemporer dan lain sebagainya. Jadi kita kayak mau mengingat kembali momen itu dan perbandingannya apa sih dulu dengan sekarang. Nanti pembicaranya ada Mas Bambang Gujono dan Mas Bob Edrian. Oh, oke. Ini kalau aku dengerin terus melihat Instagrammu gitu kan kayak nggak pernah capek sebenarnya gitu. Itu gimana sih rahasianya sebenarnya? Kau zodiaknya apa sih? Pisces. Pisces. Ya. Oh, pantesan. Oh, iya. Sama ya kita Sama, aku riset juga. Tanggal berapa? 9 Maret. Maret. Oke. Jadi pantesan tuh kalau Pisces emang ada unsur rasa seni yang mendalam juga gitu. Tapi sebenarnya aku mau nanya gini sih. Kamu tuh yang bikin enjoy di semua aktivitas, karena jarang banget ya ada seniman perempuan tapi juga punya banyak kegiatan dan juga aktif di beberapa kayak institusi kayak gitu. Itu gimana sih sebenarnya tuh? Yang apa ya? Maksudnya gimana tuh, kayak kamu nggak boring kah atau ada rasa malas apa gimana nggak sih tuh? Kayak semua bisa lakuin semua dan bagus semua loh. Patung laku, ya kan? Terus arsip juga bagus. The Gallery bagus kerjanya, terus DKJ oke. Itu gimana tuh ya? Super sibuk kan itu. Gila sih. Ya sebenarnya kayak ngalir aja sih Mas, karena Gak capek-capek ya? rasa capek pasti ada, tapi Terus bagaimana? setelah semuanya itu terlaksana, misalkan pameran terlaksana, acara terlaksana, terus karya jadi, ya seneng aja gitu. Biar gak boring tuh gimana? Biar nggak boring. Biar gak kayak, kan ada rasa kayak aduh gue mungkin lagi break dulu lah. Itu gimana menyiasatinya tuh? Biasanya kalau udah kayak gitu aku lebih ke mid time nonton. Oh, Setelah itu ya udah sih. dari situ udah mulai hilang dan bisa mulai lagi. Oh gitu. Jadi keseharianmu sekarang kalau libur ngapain berarti? Nonton aja apa gimana? Ada libur gak sih? Ngomong-ngomong nih masalah aku lihat nih. Set. Kalau The Gallery mungkin Senin pasti libur ya? The Gallery juga aku nggak ada jam khusus gitu sebetulnya. Enak juga. Iya. Oh, tapi selalu ada di The Gallery hari apa aja? Nggak tentu juga. Oh, nggak tentu Ya, juga. beda sama Mas Rudi. Kalau Mas Rudi biasanya keukur tuh. Selalu ada. Kalau aku Tapi Senin libur dong. The Gallery tuh mau lebaran juga buka. Oh, Sebenarnya iya? tanggal merah juga buka. Oh gitu. Karena di situ kan ada kafe kan. Oh, kopi. Tuang kopi itu. Iya. Jadi dia buka setiap saat. Cuma paling kalau lebaran ya bukanya siang. Iya. Oh gitu. Wah, jadi berbeda tadi dengan kayak misalnya kalau kita cari tahu tentang Wisma Gea kan banyak galeri atau pada umumnya galeri Senin tutup. Kalau The Gallery itu banyak inilah ya, banyak aktivitas lanjut terus gitu ya. Selama periode pamerannya Ya, ya. selama periode khususnya kalau ada pameran pasti akan terus ya. Oh gitu. Kalau DKJ sendiri waktunya sama, fleksibel. Fleksibel juga. Jadi di The Gallery fleksibel, di DKJ fleksibel, teater juga fleksibel juga. Jadi semuanya untungnya lumayan ya. Ya, untungnya seperti itu. Tapi kalau misalkan lagi barengan juga ya agak harus pintar-pintar bagi waktu aja sih. Oh, kalau untuk ini nih, kayak misal orang tua melihat aktivitas banyak itu gimana sih tanggapannya? Ada komen apa? Sebenarnya yang jadi faktor motivasi utama kan karena almarhumah ibuku. Jadi ibuku meninggal waktu aku tugas akhir. Pas COVID itu. Jadi kayak kenapa aku kayak agak ambis sendiri, pasti karena ngelihat kayak ibuku tuh sebenarnya support banget sebelumnya untuk aku masuk di dunia kesenian. Lebih support dari ibu
daripada bapak? Bapak juga Oh support. support juga. Alhamdulillah Oke. semuanya support sih. Oke. Oh gitu. Terus untuk ini, kalau misalnya patung itu butuh modal tuh ya, itu lumayan loh patung tuh. Kadang bagaimana kamu menyiasatinya tuh? Aduh, kemarin juga kan Iya nggak abis. sih, bener dong? Iya bener Iya bener. kan? Apalagi kalau gede Gini deh, ukurannya. boleh tahu nggak karya yang kamu laku kemarin waktu itu 4 juta itu modalnya berapa sih? Itu modalnya 1,5 jutaan. Baik segituan. Nah Ya. kalau yang gede-gede kan pasti ngeri tuh. Ya kemarin Arcak abis 20-an. 20-an juta. Ya. Itu gimana ya? Nyiasatinnya tuh ya. Ya modal sendiri sih. Oh gitu. Enggak, maksudnya itu dia, makanya kan harus ada sumber-sumber lain atau mungkin kayak opsi-opsi lain. Itu bagaimana kamu menyiasatinya tuh ya? Biasanya dalam prosesnya kan kalau patung step by step ya. Jadi aku belinya nyicil gitu. Misalkan sekarang aku butuh tanah, nanti butuh apa tuh buat cetak, resin atau fiber atau apa. Jadi aku Gila. belinya nyicil. Kemarin Keren. juga sebenarnya yang patung Arjak kemarin agak gagal karena tadinya aku mau bentuk holo dalamnya, tapi ternyata cetakannya tuh gagal lah gitu. Jadi aku harus cor full gitu isinya. Cor full isinya. Gila. Jadi Iya, makanya iya, iya, berat iya, dan iya. menghabiskan banyak resin. banyak. Ya sebenarnya gagalnya di situ. Tapi nggak apa pengalaman Oke. karena pertama kali buat patung Sebenarnya mungkin besar. bukan gagal, tapi ada opsi lain. Iya, opsinya. Sekarang karya itu ada di mana? Ada di The Gallery. The Gallery, di display. Nanti akan di display rencananya. Mas Rudi Wah. udah bilang nanti lu bikin base yang ada rodanya dong biar gampang kalau dipindahin gitu. Oh, oke. Yang paling besar itu atau sebelumnya lebih besar? Yang paling besar itu. Sebelumnya agak besar-besar tapi patung las kan. Kalau las masih mending lah ya, Masih mending. dibanding cor-coran full tadi. Iya, dan las ya secara budget juga aku bisa pakai barang-barang bekas kan. Kalau misal ada nggak sih orang yang mungkin menilai kamu kayak, ini gila nih semua dilakuin, ini fokusnya yang mana sih, malah nggak fokus. Ada nggak sih ngomong gitu, ada nggak? Ada. Pernah. Terus kayak Diomongin gimana? Ya, lu fokusnya mau apa sih? Nah, gitu. Lu terus mau kerja galeri, lu mau kerja kebudayaan atau jadi seniman gitu. Terus jawabannya gimana? Ya kalau bisa semuanya kenapa enggak gitu. Oh, jadi pingin semuanya berjalan bersama. Ya selama masih bisa dan selama masih mampu ya nggak apa-apa gitu. Oh, itu waktu yang ngomong siapa? Ya temen-temen nongkrong biasa anak-anak. Jadi kayak ngecengin dikit lah ya gitu. Oh, tapi emang dari dirimu pingin ya udahlah semuanya bisa dong kalau di bersamaan gitu. Selama masih mampu ya Mas. Oh, mampu lah, dari tadi kan kamu semangat tuh kayaknya tuh. Tapi ke depan goals emang itu apa sih sebenarnya kamu? Pingin fokusnya tuh di yang teaternya, patungnya, atau di kerja-kerja kebudayaan atau di galeri atau apa? Sebenarnya lebih pengen patung. Sebenarnya? Ya, karena bapakku kan nggak punya penerus di bengkel mobil khususnya. Oke. Tapi aku ada niatan mungkin suatu saat kalau misalkan udah jadi seniman besar, amin, aku bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk bantu di studio patung gitu. Oh, tapi itu kayak cita-cita aja. Iya, itu berarti akan balik ke sana. Kan Ke Majalengka ya? Iya, ke Majalengka. Tapi kan seniman juga nggak harus stay di studionya tuh. Iya. Kamu kalau misalnya punya bengkel gitu bikin karya yang berhubungan sama mobil dong, keren tuh. Sebelumnya di patung las aku selalu pakai mediumnya tuh dari bahan-bahan bekas mobil. Bekas mobil, wah keren banget tuh. Kayak mobil berdiri gitu yang, wah keren tuh. Dibikin yang jadi instalasi. Kalau instalasi pernah bikin juga? Instalasi itu yang arsip tuh sebenarnya aku selipin karya-karya instalasi juga kan. Jadi kayak pakaiannya Marni aku respon jadi instalasi digantung atau di apa gitu. Ada video juga nggak? Video enggak pernah, belum pernah bikin video art sih. Dan kebetulan waktu itu si Marni ini tidak ada dokumentasi video. Enggak ada. Hanya ada foto. Dan rekaman. Rekaman tuh apa? Album-albumnya Marni. Album tuh kaset? Kaset. Atau CD? Kaset ya? Oh kaset. Oke. Lengkap. Kalau misalkan kaset fisiknya tuh yang keluarga punya justru cuma satu. Tapi setelah itu aku nemunya justru di YouTube. Jadi kayak ada yang mengarsipkan akun YouTube khusus Tarling zaman dulu. Ternyata di situ aku nemu 3 album. Tapi sebetulnya kalau misalkan dari cerita Marni waktu masih ada, sebenarnya katanya udah 21 rekaman album Tarling. Oh, tapi belum ditemukan. Belum ditemukan. Kamu coba ke yang Irama Nusantara atau beberapa arsip yang Indonesia sebenarnya aku tempo dulu. Tadinya mau nanya ke Lokananta karena kan berdasarkan ceritanya vinil ya. Iya, Marni itu pernahnya katanya rekamannya di sana gitu.
gitu. Nah itu cakep tuh kalau ada tuh kan vinil kan. Oh tapi belum sampai ke sana Belum ya. sampai ke sana. Baru Sempet DM sih, cuma waktu itu karena udah mepet kan tugas akhirnya, jadi aku belum sempat mending emang tanya-tanya ke sana. lebih enak ke sana kali ya. Ke sana terus Pengen sih. ngobrol gitu sama yang arsipnya gitu. Oh. Jadi itu instalasi yang arsip-arsip itu belum pernah dipamerkan. Dipamerkan hanya di Majalengka saja. Pas yang tugas akhir kan. Maksudku untuk nextnya kayak di iCat itu mungkin akan terjadi kayak itu ya instalasinya. Ya kalau misalkan project iCat-nya minta yang instalasi yang arsip juga ya. Tapi aku nggak tahu sih, belum dapat info detailnya. Oh, oke. Wah, gila perjalanannya lumayan juga kamu ya. Nah, gini sih aku mau nanyanya apa sih yang kamu dapat sebenarnya, atau kayak kesenangan minus plus, mungkin nggak usah plusnya, nggak usah minusnya, kayak di galeri, kerja di galeri lah pada umumnya itu apa yang kamu dapatkan, yang kamu coba kayak penasaran dengan galeri. Kamu kenapa pingin mau kerja di galeri sebenarnya, itu juga pertanyaan kenapa? Karena tawaran pertama dari Bu Esi tadinya kan lebih ke database. Awalnya ya. Dan oke. sementara aku memang seneng lah ngulik arsip gitu kan. Emang seneng archiving gitu ya? Iya, terus pas situ tawarannya database nih, jadi kayak seru aja gitu. Terus pas masuk ternyata The Gallery juga waktu pas aku masuk ada project pamerannya Bu Nunung kan. Dan Iya, itu arsip juga ya? Iya, dan launching bukunya Bu Nunung. Iya. Terus kayak aku ikut serta juga ngulik ke studionya Bu Nunung, ngedatain karya yang ada di sana. Ini mah kayak kerjaanku gitu kan. Iya, jadi aku kayak ya seneng aja gitu. Terus sekarang juga kita lagi ada tour bukunya Bu Nunung di kota-kota tertentu. Sebelumnya kita udah di Jakarta, Bandung, dan nanti bulan depan di Jogja. Kamu ikut? Ikut ngurusin juga. Dan nanti Bali juga. Dan nanti nextnya mungkin akan ada pameran Bu Nunung dengan Nasar di Art Agenda Singapura. Oke, dan itu ada arsip karyanya Bu Nunung juga? Iya. Oh, dan itu juga lebih ada sales juga atau hanya arsip pameran? Ada sales juga. Ada sales juga. Oke. Itu berarti arsipnya Bu Marni ini banyak ya kamu ya? Boleh gak sih kalau misal di copy untuk dipublish gitu? Oh boleh dong. Nggak, aku punya program tiap hari Jumat tuh posting tentang maestro-maestro yang khususnya udah meninggal gitu. Aku bikin namanya Faham, Friday Art History. Nah, nanti aku coba ya, boleh ya? Boleh. Oh gitu, karena memang menariknya adalah jangan yang sudah populer sebenarnya. Justru kayak sosok Marni ini penting juga karena itu adalah pelestarian budaya juga gitu. Karena kadang mungkin suka ya terlewatkan lah ya kan, tidak ada archiving, tidak ada yang namanya mungkin museum jauh banget lah, atau mungkin kayak memorinya buat beliau aja kadang nggak ada juga gitu. Nah mungkin itu penting buat kamu juga mengedukasi ke orang-orang ya. Oh gitu. Terus di DKJ nih ya, kalau kita ngomong DKJ, apa sih dasarnya kamu akhirnya mau coba join, mau coba daftar tuh apa sih awalnya? Aduh. Boleh nggak cerita dikit aja? Boleh. Sebenarnya kan awalnya itu kamu tertarik tuh apa sih di DKJ gitu? Waktu itu sebenarnya aku bukan salah informasi. Sebenarnya aku yang bacanya kurang detail. Kenapa? Jadi aku kira bukan buat komite. Aku kiranya buat staff. Oh gitu. Emang kamu berharap jadi staff? Iya. Oh alah. Terus bedanya apa sih? Sorry. Komite dengan staff tuh apa? Yang biasanya staff itu yang mendampingi komite. Oh, dan itu yang office hour dong? Iya, yang office hour. Memang kamu nggak masalah office hour itu? Iya, karena kan aku fresh graduate. Oh, karena kamu kayak rasa keinginannya, pingin banget kerja yang office hour itu. Terus tapi waktu itu mungkin itu kamu ngirimin CV dan lain-lain semua tuh? CV, esai, aku buat tulisan. Oh, ada esainya juga ya? Ada. Terus kayak ya kita pernah ngapain aja, terus selama berkesenian, ikut majelis kesenian Jakarta juga, wawancara sama Aji juga. Dan pas ngehnya tuh bukan ngeh sih, tapi sadar-sadar tuh kayak ternyata ini buat komite dan kita nggak bisa mundur kan. Jadi ketika dipilih tuh kayak nggak bisa mundur ya? Bukan dipilih kan, itu kalau DKJ kemarin tuh lebih ke open call. Oke, kan open call berarti ada seleksi dong? Ya, diseleksi. Kan ada kayak kurasi dong? Ya, ada kurasi dulu. Nah, terus pas mau tahapan wawancara, jadi kayak ya udahlah lanjut aja. Terus aku lebih ingin membawa seniman muda Jakarta khususnya, jadi aku lanjutin gitu. Mulia lah tujuannya. Ya kan jarang juga orang yang
berkecimpung, apalagi anak muda khususnya di kebudayaan ya. Oh, jadi kamu paling muda nih Paling muda di di periode ini. di komite ini. Yang selain komite seni rupa ada komite apa lagi? Film, Film, tari, tari, musik, musik. sastra. Oh, oke. Itu sering ke apa namanya? Berkumpul Sering kita ada rapat pleno bulanan di mana? di tim. Oh, di tim. Itu pasti ada ya buat Pasti. sharing, buat apa. Itu wajib tuh ya. Wajib. Oh, makanya waktu fleksibel enak ya. Bisa berkarya, kalau lagi yaudah datang ke galeri buat bekerja gitu. Oh, nextnya di The Gallery ada pameran apa? eh Nanti bulan sebenarnya full sih Kemarin sampai kan pameran tuh, ya kemarin. sampai akhir tahun ini tuh full Udah full agenda kita. Iya. Jadi kalau minta slot gitu susah ya? Masih bisa kalau pendek-pendek waktunya Oh, mungkin. kalau pendek itu durasi berapa lama? Seminggu 2 minggu. Wah, mungkin. pendek banget itu ya. Tapi pernah ada pameran seminggu gak? Pernah. Pernah ada juga? Ya tapi itu yang sewa. Oh, pernah ada ya? Pernah. Oh, oke. Nah, nextnya apa nih The Gallery? Nanti ada pameran grup at Mayora. At Mayora. Ya sebenarnya itu lebih ke kolaborasi sih. Jadi bukan The Gallery yang present secara langsung. Oh, kolaborasi sama? Sama The Gallery sebagai tempat. Oh, oke. Dan kalau misalkan solo exhibition sih, nanti ada Maharani Mancanegara. Nextnya? Nextnya. Udah tahu bulan apa belum tahu? Kayaknya Oktober November. Rencananya, Ya, oke. cuma di Lalvi. Oke. Terus Rangga Putra. Ya. Ya, Oke. Foto ya Rangga ya? bukan. Apa sih? Rangga Putra lukis. Lukis ya? Hampir semua lukis semua ya? Hampir semua lukis. Hampir semua lukis ya? Fotografi ada nggak? Belum sih. Belum ya? Di tahun ini belum. Oke. Jadi kalau ada yang mau coba submit call ini, yang open call untuk pameran foto bisa jadi menarik ya? Bisa jadi menarik sih. Oh. Sebelumnya pernah ada Karena dulu sering foto di situ beberapa kali ya. Ibu Hermandari sebelumnya. Iya. Oh, durasi berapa lama pamerannya? Yang mana? Yang pameran foto Bu Endari itu? 3 minggu kalau nggak Itu salah. kamu terlibat juga? Nggak terlalu sih. Aku lebih ke urus kontennya aja yang untuk sosmednya. Itu maksudnya kamu sudah di Gallery kan? Sudah di The Gallery, tapi Ibu Hermandari kan sebetulnya sewa. Oh, nyewa. Ya. Oke. Jadi bisa ya orang kalau misalnya ada mau pameran di The Gallery bisa nyewa ruangan itu ya? Bisa. Oh, aku baru tahu. Oke. Kalau aku ngomongin ini, misalnya ada momen di mana semua kayak jadwal DKJ harus kumpul. The Gallery lagi ada kegiatan yang penting banget gitu. Terus teater tuh gimana tuh kamu memilihnya? Kamu milih mana? Biasanya aku utamain DKJ dulu. Oh. Karena kalau DKJ kan memang lebih ke komitmen. Dan awalnya juga aku bilang ke Bu Esti, Bu, aku dari nggak, Bu Estinya pun oke juga. Okay. Dan aku udah bilang aku nggak bisa untuk full time di The Gallery, dan ya udah ada komitmen seperti dan itu. Dan DKJ juga emang komitmennya seperti itu ya. Dia agak santai tapi ada satu momen harus gitu ya. Iya. Oke. Kalau ini kamu untuk berkaryanya bagaimana patungnya? Setelah kalau ada waktu kosong aja sih sebenarnya. Kalau ada malam. Itu malam ngerjain juga? Ngerjain. Di kosan? Di kosan. Wah, kacau. Kalau gambar udah jarang? Udah jarang. Udah fokus di patung aja? Patung aja. Oh gitu. Nah, rencanamu ada next pameran grup kapan lagi? Atau solo mungkin plan? Plannya paling masih grup-grup dulu sih sama teman-teman gitu. Cuma kita juga sebenarnya masih bingung nanti cari tempatnya di mana ya gitu. Kamu ikut asosiasi patung Indonesia nggak? Kemarin sempat ngobrol dan hampir mau ditawarin katanya. Soalnya mereka udah bilang kayak kita tuh pengen nawarin cuman belum ngomong gitu. Api. Bu Dolo menawarkan nggak juga belum? Belum. Bu Dolo kan sebenarnya nggak terlalu aktif di Api kan. Iya betul. Tapi maksudnya bisa menariknya adalah kamu butuh kan insight gitu, ngobrol gitu kan. Sama Bu Dolo deket juga? Deket banget. Sering sharing lah ya? Ya. Tentang berkarya itu? Ya. Pernah bantuin Bu Dolo gak? Soal proyek-proyek patungnya? Belum sih. Tapi tadinya sebenarnya sempat ada wacana residensi di tempatnya Bu Dolo. Terus wah keren tuh. Nanti ada seniman-seniman patung dari NTT, NTB. Awalnya sempat dibilang seperti itu. Cuman kayaknya proyeknya tidak jadi gitu. Kenapa? Waktu? Aku nggak tahu. Waktu itu apa ya? Karena apa gitu? Biasanya mungkin waktunya kali ya belum gitu. Oh itu memang
akan dipertemukan dari Iya. banyak seniman. Iya tadinya Dan dan perempuan. Perempuan semua. Iya. Lah emang kalau kamu tahu pendataan ya, seniman perempuan yang aktif dan khususnya berkarya patung yang muda deh kita ngomongnya itu, kamu tahu ada siapa aja? Yang muda banget seaku gitu. Ya nggak, konteks muda tuh dalam arti mungkin under 40 deh, under 40. Siapa ya? Nggak, kayak yang kamu tahu ada nggak? Kamu pernah mendata nggak kayak seniman perempuan dan khususnya membuat karya patung? Kamu pernah data itu nggak? Belum pernah sih sejauh ini. Belum pernah. Tapi ya kalau misalkan yang kenal-kenal yang kayak aktif berkarya Iya. patung, tapi mungkin ya tidak terlalu terkenal, ya itu ada Siapa aja? Boleh tahu nggak? Kak Cica, ya dia Itu juga di mana? dari Di mana? dari API juga, Di mana ininya tinggalnya? Jakarta. Jakarta. Terus Terus Ruth, dia dari Jogja, tapi masih kayak usia-usianya masih seaku lah gitu. muda juga. Masih muda juga. Dia isi Jogja. Isi, Oh, masih aktif terus. masih berkarya. Pernah grup show? Aku nggak tahu sih dia pernah grup show atau belum. Oh, maksudnya bareng sama aku? Belum pernah. Karena maksudku gini, aku bertanya ini konteksnya lebih ke kalian bisa jadi bikin grup show Iya, iya. gitu. Jadi mungkin kayak bikin pameran yang sifatnya nih sama semua kan, tapi perempuan gitu, perempuan terus bikin patung, karya-karya patung itu kan menarik tuh. Iya. Dari segi umur atau mungkin lebih ke subject matternya gitu. Itu kan kayak belum ada ya, ada Iya, nggak ya? belum Jadi sih. cewek semua ya, bukan grup show yang ada cowok tapi cewek semua, perempuan semua gitu. Itu kan bagus banget tuh. Ya bisa jadi kalau kita ngomongin yang gak usah, oke lah jangan ngomongin soal umur. Perempuan karya patung bikin grup show gitu. Bu Dolo kan bisa ikut serta juga sebenarnya, Iya, menarik tuh. Bu Dolo bisa di mentor karena dia udah levelnya bener-bener ya, selain dosen dia juga banyak memberikan edukasi ke teman-teman atau sharing berbagi ya soal pengetahuan, ke knowledge patungnya khususnya gitu. Kamu dapat ajar dari Bu Dolo ya? Enggak? Iya, dapat. Oh, dapat ya, sempet ya? Yang mendukung buat project arsip kemarin juga Bu Dolo sih. Bu Dolo juga. Iya. Kalau untuk dari teman-teman kampus Mudi KJ yang juga bikin karya patung perempuan siapa? Ada nggak? Perempuan Ada nggak? enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Yang sangatanmu untuk ngambil patung laki deh, ada nggak laki? Kakak kelas sih. Oh, ada. Angkatan Sangatanmu nggak ada? Enggak ada. Jadi bener-bener patung, kita nggak usah ngomongin perempuan atau laki, tapi untuk ngambil patung aja jarang banget ya? Jarang banget. Iya sih, bener sih, karena Minatnya masih emang dikit banget. modalnya juga gede soalnya. Kamu ngerasa modal gede kan sih? Gede banget. Iya kan? Iya. Mungkin kenapa itulah kayak akhirnya kamu bekerja kali ya di luar untuk bisa dibilang produksian ini ya. Iya kan, lumayan gak sih? Lumayan banget. Iyalah, kalau bikin tadi kamu cerita di Jakarta 20-an kan lumayan tuh. 20-an ya? Ya 20-an itu include shipping dan lain sebagainya. Iya lumayan lah, 20-an gokil juga. Itu paling besar lagi buat kamu ya. Iya. Oh, jadi emang cukup lumayan. Itu pilihanmu akhirnya tadi oke, memilih patung karena juga ada sejarah dari orang tua, terutama dari bapak yang mau coba untuk ini ya, membawa apa istilahnya melestarikan juga lah di sana. Majalengka untuk yang seniman banyak gak sih kalau untuk dari lukis mungkin ada nggak di Majalengka? Maksudnya yang aktif bagus dan yang kamu kenal ada nggak Majalengka itu? Sebenarnya ada Pak Kuswa Budiono. Sebenarnya aslinya tuh Bandung, cuma udah menetap di Majalengka. Dia karyanya 3 dimensi sebetulnya, oke. tapi ada 2 dimensi pun masih tetap mix sama patung-patung gitu sih. Dia tinggal di Majalengka sekarang, Majalengka. berkarya juga di Majalengka. Dan kamu kenal, ngobrol? Waktu itu aku sempat mau magang di sana sebetulnya. Oh, studionya. Di studionya Pak Kuswa Budiono ini. Jadi masih aktif ya, Bab? Masih. Oh, berkesenian gitu. Dan selain Pak ini? Selebihnya lebih kebanyakan budayawan sih ya kalau di sana. Budayawan. Oh, Majalengka ya. Ya di JAV pun dia lebih mengangkat tentang Majalengka tuh termasuk JAV ya? Iya, termasuk JAV. Jatiwangi termasuk Majalengka. Iya kan, masuk ya? Termasuk ya. Jadi Mungkin kamu yang terkenalnya justru JAV-nya kalau di JAV-nya ya? Majalengka, kalau kesenian ya. Oh, kamu sering ada komunikasi ke sana ya? Ya karena magang di sana kan sebelumnya waktu pandemi. Tapi sebelum dengan kamunya masuk di IKJ, sering main nggak ke JAV itu sendiri, Jatiwangi? Enggak. Oh. Justru aku tahu setelah aku kuliah. Oh gitu. Iya. Tapi itu deket gak sih dari rumah? Dekat, beda kecamatan doang sih. Oh deket lah itu mah.
Tapi taunya setelah kamu kuliah Ya karena kan aku pas di Majalengka aku di asrama kan 6 tahun. pesantren. Iya. Oh. Jadi benar-benar Wah, dunia luar tuh gila. nggak tahu. Oh kamu pesantren? Iya. Gila pesantren tuh. Kalau kita ngomong sedikit ilmu pesantren kan ada yang nggak boleh bikin bentuk-bentuk loh. Itu gimana kamu? Kan kamu nabrak juga nih berarti. Ya kan aku bikin patungnya abstrak. Oh, yang nggak boleh itu sebenarnya gimana sih yang kamu tahu? Emang ada ini Yang ya? berwujud Contohnya bentuk yang- muka realis gitu. ya salah satunya sebenarnya yang aku tahu ya, Ya, yang kamu berwujud tahu aja. lebih ke mencerminkan makhluk hidup gitu. Jadi kalau lukisan sosok hidup kayak misalnya ada manusia dan hewan nggak boleh? Iya, Nggak boleh tuh ya? sebetulnya. Sebetulnya. Oh, emang diajarkan seperti itu nggak boleh ya? Oh, tapi kamu makanya kamu milih abstrak. Oh, kamu pesantren. Wah, Iya. pesantren makin jarang lagi tuh jadi seniman ya? Waduh, iya sih. Iya gak sih? Iya, iya. Guru-gurumu gimana tuh pesantren? Tahu kamu berkarya patung lagi? Mereka dukung sih sebetulnya. Dukung deh? Ya, dukung. Oh, tapi tahu sampai Sangat ke tahap mendukung. sekarang? Tahu. Tahu dia? Wah, pesantren mana emang? Di Darul Amanah. Wah, Namanya. gokil. Berarti aktif banget ya. Tapi teman-teman ini melihat kamu pasti agak berbeda lah ya. Karena kok bisa ke arah seniman, bikin patung. Kan lulusan pesantren tuh biasa paling banyak kemana ya? Yang teman-teman kamu sekarang gimana? UIN. UIN ya? Standar ya? Banyaknya UIN. Standar ya? Iya, iya. Oh, Oh, makanya enggak, mereka IAIN. lulus dari pesantren lanjut ke UIN tuh. Ya. Oh, Ya ini kayaknya aku alumni pertama pesantrenku yang masuk di kesenian. itu dia maksudnya anak IKJ. Berarti kalau di track gitu ya. Mhm. Alumni dari pesantrenmu yang kuliah di IKJ kayak kamu doang tuh. Iya. Dari mungkin berdirinya itu pesantren kali Iya. ya. Ada gak sih ya kan? Iya. Dari berdirinya itu pesantren sampai yang sekarang ini lulusan sana terus masuk IKJ kayak kamu doang ya. Oh, itu bisa milih IKJ gimana awalnya? Enggak, maksudnya emang langsung mau IKJ atau ada pilihan lain kayak mungkin KISI Langsung atau mau ITB. IKJ. Oh. Aku pengen Jakarta sih. Oh, Utamanya. karena teater tadi kali ya. Ya, Karena betul. kamu banyak info emang teater tuh bagus di IKJ, performance gitu-gitu ya. Ya. Oh, makanya langsung lah IKJ aja. Langsung IKJ. Oh, tanpa beasiswa itu ya, langsung. Ya, tanpa Mandiri beasiswa. Mandiri. IKJ kan jarang beasiswa. Emang gak ada ya? Gak ada kalau S1. Yang ada S2 doang. Yang ada S2 itu pun baru sekarang ini ya. IKJ lumayan mahal gak sih? Ya lumayan Lumayan sih. sih. Angkatanmu berapa sih IKJ tuh? Awal masuk Iya. 25-an awal. Itu uang apa tuh? Uang masuk, uang Uang- pangkal dan uang semester. Jadi 25-an. Ya, tapi kalau sekarang kayaknya bisa 30-an lebih. Lebih tinggi lagi. Iya. Makanya lebih tinggi lagi tuh angkanya kan. Orang tua santai ya. Aman tuh itu. Ya, aman alhamdulillah lulus. Senang tuh ya. Iya. Bapak lah yang senang lah karena bapak yang akhirnya ada hubungannya dengan pekerjaannya yang tadinya ada bengkel terus kamu juga bisa meneruskan. Emang kamu anak keberapa? Bungsu anak 2. Oh, kakakmu apa? Apa? Bungsu, Perempuan. bungsu tuh berarti anak berapa sih? Terakhir. Oh, terakhir. Emang cuma 2. Oh, cuma 2. Kakak apa? Perempuan. Maksudnya Apa? berkesenian juga kah? Teater enggak, ibu juga? rumah tangga. Tapi Oh. sebelumnya aktif di produksian teater juga. Tetap teater ya? Ya, tetap. Oh, karena keluargamu emang cenderung ke sana banyak ya? Iya. Oh gitu, wah menarik juga kisah inimu ya, background keluarga gitu ya. Background-nya. Iya, karena nggak kepikiran tuh teater apa dari anak pesantren terus ikut teater, lanjut lagi ikut sekolah di kesenian di IKJ, terus bekerja di kesenian juga, galeri, terus juga bikin karya, itu dia tuh masalahnya tuh. Bukan masalah tapi maksudnya kayak menarik juga gitu kan, sebenarnya jadi unik gitu. Tapi banyak yang tahu kamu dari background pesantren nggak? Teman-teman tahu. Angkatan. Ya, Oh. teman-teman main juga. Ya, temanku rata-rata cowok sih, karena orang seni perempuan tuh jarang ya. Iya, angkatanmu cewek berapa orang? Berapa ya? Kita nggak usah ngomong jurusan, kita ngomong kayak satu angkatan aja gitu. Sebenarnya kalau angkatanku imbang cewek dan cowoknya. Cuma kalau misalkan angkatan yang lain tuh kebanyakan cowok gitu. Dan juga jilbab juga sedikit sih. Ya, betul. Kamu jilbab sendiri ya? Ada sih yang lain, cuma mereka sekarang udah justru nggak terlalu aktif ya. Oh. Pas udah lulus. Dah kalau dari yang IKJ ini angkatanmu terus dia nggak aktif di berkesenian, dia ngapain ya biasanya? Gak tahu sih. Kamu gak ada komunikasi emang? Enggak, siapa tuh dia buka warung, buka galeri, ya kan nggak tahu dong, ya kan? Justru
ya kebanyakan komunikasi masih sama yang teman-teman sekitar aja gitu, dan mereka tuh Kamu ada satu grup pasti kayak ada angkatan lah, ibarat justru nggak kolektif. sama seangkatan sih. Oh, justru malah beda. Oh, Jadi kita aku ikut join di kolektif Galeri Saku juga, tapi namanya apa? Galeri Saku. Galeris Saku. Saku. Ya. Kenapa ya namanya itu ya? Tadinya itu kita buat Saku ini kan. Saku ya. Kita buat waktu pandemi, dan kayak kita lebih ingin mewadahi seniman-seniman muda. Kita buatkan sebuah pameran online tadinya. Cuma setelah itu pas pandemi udah hilang, kita kayak menawarkan ke kafe-kafe yang mana mungkin di tempat tersebut bisa di-display karya-karyanya kayak gitu. Jadi lebih ke wadah sih. Sakunya itu lebih ke wadah. Sakunya lebih ke wadah. Itu jadi dari teman nongkrong. Ya, teman nongkrong, teman beda-beda angkatan. Oh, masih aktif sekarang? Masih. Oh, dan dia banyak kegiatan pameran juga. Setelah orang-orangnya pada kerja, jadi agak jarang sebenarnya. Sibuk kerja ya akhirnya. Iya. Yang berkesan dikit. Itu semuanya bekerja di dunia kesenian semua sekarang Galeri Saku. Di mana? Ada Lukas di Rubana, Nirwan di Cemara 6, Ayu Cemara 6, Demas di Api, Sulis di Bartega. Bartega. Ya. Wah, boleh tuh nanti kapan-kapan aku bisa ini ya, ajak dia ngobrol juga sih ya. Boleh. Karena ini menarik nih, karena ada yang di Bartega, ada yang di Cemara, ada yang tadi di mana? Galeri mana lagi? Rubana. Itu menarik tuh, pasti punya pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Setiap galeri, setiap dia kerjaan pasti ada minus plusnya lah, dan ketertarikan yang berbeda gitu. Sebenarnya tuh kayak ngobrol gini ya, itu tuh kayak ngalir dan bisa panjang sebenarnya. Udah habis nih ya? Belum. Belum, kirain. Dikit lagi. Cuman ini udah, kalau udah keluar kata itu tuh. Iya biasanya. Iya emang. Tapi tapi emang dikit lagi gitu. Makanya pingin kalau kamu ada informasi atau apapun gitu ya yang berhubungan sama mungkin buat promotmu gitu tentang kerjaan atau misalnya project atau kekaryaan, boleh diinformasiin sebenarnya gitu. Makanya tadi aku nanya sering apa nih next plan-nya gitu. Karena emang ngobrol gini tuh pinginnya santai terus panjang. Cuman kan balik lagi durasinya kita nih ya kan. Karena teman-teman yang sering datang ke sini ngobrol tuh kayak kurang waktunya. Makanya mungkin akan ada nextnya atau part 2 yang akan lebih ngomongin ngerucutin lagi tentang mungkin sisi-sisi lainnya yang belum diobrolin gitu. Oke. Kamu ada apa yang mau perlu diinformasiin nggak? Sebenarnya aku lebih pengen Kosarupa lebih aktif dan lebih dikenal oleh masyarakat kesenian mungkin. Jadi siapapun yang membutuhkan ada akun Instagramnya nggak? Ada. Namanya Kosarupa, bisa di follow. Oke, namanya Kosarupa. Kosarupa, KOSARUPA. Oke, itu ada akunnya Instagram di sana, ada WhatsAppnya juga? Ada kontaknya ke siapa? Narhubungnya? Ditulisnya sih aku sama Via. Via itu anak UNJ. Jadi lumayan banyak kegiatan itu sekarang, banyak job lah. Ya. Oke, jadi ternyata kalau dihitung-hitung income-mu banyak juga ya. Dari galeri ada, DKJ ada, ya kan? Iya nggak sih? Dari oke juga ternyata ya. Iya nggak? Jadi secara production bikin karya patungnya aman tuh ya kan? Karena dari si Kosarupa ini aja udah menguntungkan kan? Sebenarnya kalau Kosarupa tergantung siapa yang lagi bekerja di situ. Jadi kan nggak melulu harus aku yang pegang. Tapi ya siapa yang lagi jadi koordinatornya untuk project A, B, C, Ada berapa D. orang sih Kosarupa itu? Sekarang mungkin 30-an. Banyak banget ya? Iya. Dari IKJ dan UNJ banyak ya itu? Ya, ada juga yang dari luar sekarang ini. Karena kita sebetulnya terbuka sih, siapa orang yang jadi kalau dia tidak ikut yang di awal dari art district seni, tiba-tiba dia mau ikutan join bisa? Bisa. Caranya gimana? Tapi biasanya itu kita lihat dulu. Jadi dia join project kita dulu. Kalau kita lagi kurang orang, terus kita nanti biasanya tanya, lu kalau misalkan mau join nggak apa-apa. Kalau misalkan masih butuh info. Karena biasanya di situ juga selain kita ada proyekan yang emang dapat sendiri, ya kita saling share. Nih lagi ada buka ini butuh ini nih gitu. Jadi ada seleksi sendiri sebenarnya. Iya sih, tapi seleksi alam kali ya jatuhnya ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Tapi mereka ini akhirnya juga banyak bertambah-tambah juga. Iya. Kosarupa itu ya. Kosarupa. Nanti aku cek deh itu. Oke. Terakhir garap apa itu si Kosarupa? Terakhir. Yang terakhir banget tuh pameran Aksi yang di Orange Group. Aksi. Asosiasi Galeri. Iya, Aksi.
yang di Orange Group. Oh. Tapi udah selesai. Pas Itu kalian mengurus apa? biasanya Art handlingnya kah? ya yang standby Semuanya. sana. Oh, jadi galerisnya. Mm-mm. Oh, oke. Galeri sitter ya. Ya, galeri sitter. Banyak laki perempuan di dalam itu. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya. 20-an kan? Ya 20-an. Banyak Imbang juga sih. sebetulnya. Iya. Dan itu ada grup WhatsApp juga yang menginformasikan ya. Oh, art handlingnya ada? Ada. Siapa yang biasa megang art handling? Kreativitas biasanya Pakai kalian? pakai kita. Oh gitu. Siapa orang-orangnya sih yang aktif di art handling? Di art handling ada Niko, Demas, Aji, Yuda. Dan mereka kebetulan sudah banyak mengurus. Ya, soalnya kan sebelumnya di distrik seni juga kebagi dua gitu kan, ada yang megang art handling, ada yang megang marketing sama jaga gitu. Jadi bisa dibilang sedikit bubaran dari sana terbentuklah banyak ini ya. Ya. Banyak kemampuan gitu ya. Ya. Oh, individu-individu yang siap dipekerjakan gitu ya. Betul. Wah, dan harga bersaing nih ya. Boleh dibagi nggak? Gimana tuh maksudnya? Informasinya, maksudnya contoh untuk kayak pakai jasa. Ada shipping juga nggak? Soal shipping ada? Ya, ada juga. Ada. Sebenarnya kita lebih ke tergantung jam kerjanya ya. Oh. Kita nggak pernah perhitungan sih mau kecil mau besar, tergantung anaknya. Kalau misalkan ada yang mau ngambil nggak nih gitu? Ya gitu, ada yang mau ngambil. Jadi di share di grup ya? Di share di grup selalu. Siapa yang nulis duluan dia yang ambil. Tapi misalnya kalau dibutuhkannya lebih profesional, pasti kita ada proses pemilihan lagi. Siapa nih yang kira-kira masuk untuk ini gitu. Oh, oke. Menarik. Ada lagi nggak informasi sebelum kita berakhir nih? Nanti akan ada diskusi DKJ tanggal 27. Mungkin siapa yang mau DKJ, datang, infoin ya. silang. Tanggal 27 Juni. 27 Juni di Galeri Cipta 1 Taman Galeri Ismail. Cipta 1 Taman Ismail Marzuki Cikini ya. Ya, Di Cikini. depannya IKJ ya. Ya. Depannya IKJ tanggal 27 Ya, dan Juni. nanti akan ada Free atau ada biaya? Free. Ya. Oke. Nanti juga akan ada Jakarta Biennale. Nah, Jakarta Biennale detailnya bisa dicek akun di DKJ. Ya. Oke. Jak Art Council. Oh, Jak Art Council ya. Atau enggak follow aja lu, follow dirimu Ya, aja follow sebenarnya aku ya. Jadi di situ bakal info banyak kan. Iya. Follow aja nih Wina gitu. Devia Moon. Devia Moon Instagram. Nanti kan kita ada muncul informasi gitu. itu detail. Devia Moon. Ada. Oke, ini karena balik lagi ke terusan waktu, tapi nextnya kita akan obrolin lagi, pastinya ada part-part selanjutnya. Tapi intinya terima kasih banget ya sudah hadir. Terima kasih. Iya, kita akan ngobrol lagi sedikit. Sebelum itu gue mau closing bentar. Mutar infoin dulu. Nanti kita mau lanjut ngobrol dikit. Oke, terima kasih teman-teman DPP yang udah melihat dan ya sedikit mungkin mencoba mendengarkan obrolan-obrolan yang ini sebenarnya banyak mengulik tentang bagaimana profilnya si Wina berkesenian dan keberkebudayaan, dari ada teater dan juga ngurus galeri, lalu juga ada di DKJ juga dan berkarya juga gitu ya. Terima kasih banget sudah nonton. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe, like dan komen di YouTube-nya Matur Indonesia, dan Instagram-nya ada di matur.idn, dan juga teman-teman bisa mention siapa sih nextnya yang bisa kita coba obrolin, kita ulik-ulik seperti apa yang profilnya nextnya bisa di-mention. Pokoknya saksikan terus di Matur Indonesia. DPP Domi punya podcast. Terima kasih. Terima kasih ya.